Bagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, ketika ruh telah keluar dari jasad manusia dan telah lewat masa 3 hari, maka ia berkata, "Wahai Tuanku, izinkanlah diriku untuk melihat jasadku, di mana aku pernah tinggal di dalamnya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya. Lalu ruh itu datang ke tempat pemakamannya, sehingga ia dapat melihat jasadnya dari kejauhan. Ia melihat darah telah mengalir dari kedua hidung dan mulutnya, maka ia pun menangis sejadi-jadinya dalam waktu yang cukup lama. Kemudian ruh itu berkata, "Wahai jasadku yang miskin, wahai kekasihku, apakah kamu masih ingat hari-harimu sewaktu hidup di dunia? Ini adalah rumah duka cita dan rumah yang penuh dengan cobaan, rumah yang penuh dengan kesengsaraan, kesusahan, dan rumah yang penuh dengan penyesalan." Kemudian ruh itu pergi meninggalkan jasadnya. Ketika telah lewat masa 5 hari, ruh berkata lagi, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku melihat jasadku kembali." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya. Lalu datanglah ruh ke tempat pemakamannya, sehingga ia dapat melihat jasadnya dari kejauhan. Ia melihat nanah kental bercampur darah telah keluar dari hidungnya, mulutnya, serta dari kedua telinganya. Maka ia pun menangis dengan suara yang sangat keras. Kemudian ia berkata, "Wahai jasad yang miskin, apakah kamu masih ingat hari-harimu sewaktu hidup di dunia? Ini adalah rumah yang penuh dengan kesedihan, duka cita, rumahnya ulat dan kalajengking yang telah memakan dan merobek-robek anggota tubuhmu." Setelah itu ruh kembali pergi meninggalkan jasadnya. Ketika telah lewat masa 7 hari, ruh pun berkata lagi, "Wahai Tuanku, izinkanlah diriku untuk melihat jasadku kembali." Lalu Allah mengizinkannya. Kemudian datanglah ruh ke tempat pemakamannya, sehingga ia dapat melihat jasadnya dari kejauhan. Ia melihat jasadnya telah dikerubungi oleh banyak ulat. Melihat hal itu, ruh menangis sejadi-jadinya. Dengan suara yang sangat keras, ia berkata, "Wahai jasadku, apakah kamu masih ingat dengan hari-harimu sewaktu hidup di dunia? Di mana anak-anakmu, sanak kerabatmu, auratmu, saudara-saudaramu, teman karibmu, dan di mana para tetanggamu? Pada hari ini mereka menangis kepadaku dan kepadamu." Dalam sebuah riwayat yang lain yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga telah diterangkan bahwa ketika seorang mukmin telah meninggal dunia, maka ruhnya berputar-putar di sekitar rumahnya selama 1 bulan, di mana ruh itu dapat melihat harta benda yang telah ditinggalkannya, bagaimana caranya harta bendanya itu dibagi-bagikan, dan bagaimana utang-utangnya dilunasi. Dan ketika telah sampai pada masa 1 bulan, ruh kembali ke tempat pemakamannya. Ia berputar-putar sampai dalam masa 1 tahun dari kematiannya, sehingga ia dapat melihat orang-orang yang selalu mendoakannya, dan juga melihat orang-orang yang bersedih atas kematiannya. Setelah dalam masa 1 tahun, ruh kemudian diangkat ke tempat perkumpulan para ruh hingga datangnya hari kiamat nanti. Bagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya yang artinya sebagai berikut. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh. Quran Al-Qadr ayat 4. Dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa yang turun bersama dengan para malaikat itu adalah ruh dan raihan. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ruh pada ayat tersebut di atas adalah malaikat yang agung yang turun khusus untuk melayani orang mukmin. Bagaimana yang telah diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya sebagai berikut. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Quran Surat An-Naba. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata ruh dalam ayat tersebut di atas adalah anak turun Nabi Adam. Juga ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata ruh dalam ayat tersebut itu adalah ruhnya Nabi Muhammad SAW yang berada di bawah arsy. Ruh ini selalu memohon izin kepada Allah pada malam Lailatul Qadar agar diperkenankan turun untuk memberi salam kepada segenap kaum mukmin, yang pada akhirnya ruh itu berjalan di tempat mereka. Sementara itu, ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ruh dalam ayat tersebut di atas adalah para ruh kerabat yang telah meninggal dunia. Ruh itu berkata, "Wahai Tuhan kami, izinkanlah kami turun ke bumi sehingga kami dapat melihat anak-anak kami dan keluarga kami." Akhirnya turunlah ruh itu ke bumi pada malam Lailatul Qadar. Bagaimana yang pernah dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa setiap malam hari raya, hari Asyura, hari Jumat, hari pertama dari bulan Rajab, malam pertengahan bulan Sya'ban, malam Lailatul Qadar, serta setiap malam Jumat, keluarlah ruh orang yang sudah meninggal di dunia. Mereka lalu berdiri di depan pintu rumahnya seraya berkata, "Kasihanilah kami di malam ini yang penuh berkah dengan bersedekah, atau memberikan makanan pada orang miskin yang pahalanya ditujukan kepada kami, karena kami sangat membutuhkan sedekah. Apabila kalian bakhil dan bersedekah, maka ingatlah kepada kami dan memperbanyak membaca Al-Fatihah di malam yang penuh berkah ini. Apakah ada salah satu dari kalian yang mengasihi kami? Apakah ada salah satu di antara kalian yang masih ingat dengan pengembaraan kami? Wahai orang yang tinggal di rumah kami, wahai orang yang menikahi istri kami, wahai orang yang menempati luasnya gedung kami sekarang berada dalam kesempitan kubur. Wahai orang yang membagi harta kami, wahai orang yang masih ingat dengan pengembaraan kami, buku kalian masih digelar,
tidak ada pakaian bagi mayat dalam kuburnya. Maka janganlah lupa kepada kami dengan bersedekah dan doamu. Sesungguhnya kami masih membutuhkanmu.